Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Syahrendana Putri, mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya. Di video kali ini, aku akan membahas apa saja hasil dari analisis perbandingan indikator makroekonomi antara Indonesia dengan Filipina pada tahun 2021. Ada beberapa pertimbangan mengapa saya memilih negara Filipina untuk dijadikan analisis perbandingan indikator makroekonomi dengan Indonesia. Filipina dipilih sebagai negara pembanding karena memiliki kesamaan karakteristik ekonomi dan demografi dengan Indonesia. Kedua negara memiliki struktur perekonomian yang cukup mirip, yaitu didukung oleh konsumsi domestik serta kontribusi dari sektor jasa maupun manufaktur. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja di kedua negara juga relatif serupa karena masih tingginya jumlah pekerja di sektor informal, sehingga dampak pengangguran dan inflasi terhadap masyarakat cenderung sebanding. Dari sisi regional, Indonesia dan Filipina sama-sama merupakan negara di kawasan ASEAN yang menghadapi dinamika ekonomi yang hampir serupa, seperti dalam perdagangan internasional, arus investasi, serta pergerakan nilai tukar. Oleh karena itu, perbandingan dengan negara Filipina dinilai relevan untuk memahami potensi pasar serta merumuskan strategi ekonomi dan investasi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, demografi, dan regulasi yang relatif sejalan. Berikut beberapa indikator yang dapat saya jelaskan dari hasil analisis perbandingan makroekonomi Indonesia dengan Filipina. Indikator pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Filipina mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% lebih tinggi dibandingkan Indonesia yang sebesar 3,69%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Filipina setelah pandemi berlangsung lebih cepat. Sementara itu, ekonomi Indonesia dinilai lebih stabil dan tetap kuat menghadapi perubahan kondisi ekonomi global. Yang kedua dari indikator inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia sebesar 1,87%, lebih rendah dibandingkan Filipina yang mencapai 4,5%. Inflasi yang lebih rendah membuat kestabilan harga di Indonesia lebih terjaga sehingga daya beli masyarakat cenderung lebih stabil. Dari tingkat pengangguran, Indonesia memiliki tingkat pengangguran 6,49%, lebih rendah daripada Filipina yang sebesar 7,8%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan Filipina. Tingkat kemiskinan, presentasi kemiskinan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Filipina, yang menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih sedikit. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang relatif lebih baik. Dari indikator tingkat suku bunga acuan Bank Sentral, suku bunga di Filipina lebih rendah sehingga dapat mendorong aktivitas pinjaman dan investasi. Sementara itu, Indonesia menerapkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan mempertahankan kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Kesimpulannya, Filipina lebih baik untuk pembiayaan sedangkan Indonesia lebih menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, nilai tukar. Pergerakan nilai tukar rupiah relatif lebih stabil dibandingkan peso Filipina. Stabilitas tersebut membuat kondisi moneter Indonesia lebih terjaga dan dapat mendukung aktivitas perdagangan serta investasi dari luar negeri. Kesimpulannya, Indonesia lebih stabil dalam hal nilai tukar. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil dibandingkan Filipina. Hal ini terlihat dari inflasi yang lebih rendah, nilai tukar yang lebih stabil, serta tingkat kemiskinan yang lebih kecil. Selain itu, kebijakan suku bunga yang lebih tinggi di Indonesia juga membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Meskipun Filipina memiliki pertumbuhan ekonomi dan suku bunga yang lebih rendah, yang dapat mendorong pembiayaan dan investasi. Dengan demikian, Indonesia lebih unggul dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.